mengajak agar manusia itu kembali untuk membaca buku. Dan dalam Islam ini sangat dianjurkan, ini salah satu metode pendidikan yang sangat baik. Di antara yang membantu proses pengajaran bagi keluarga adalah pemberian kesempatan belajar agama dan menolong mereka untuk menaati hukum-hukum syariat dengan membuat perpustakaan Islami di rumah. Tidak harus besar, tetapi yang penting bisa menyeleksi buku-buku penting, menempatkannya di tempat yang gampang diambil, dan menganjurkan anggota keluarga untuk membacanya. Dan ini memang penting sekali. Nah, salah satu yang kita bisa tanamkan agar anak-anak terbiasa dan mencintai membaca buku, kita sering memberikan hadiah yang mungkin kita bisa jadikan bacaan selingan di waktu mereka mau tidur, di waktu mereka lagi liburan, ya kita bisa membaca, ya, membiasakan itu. Hadiah buku tentang kisah 25 Nabi dan Rasul, hadiah tentang kisah tentang para sahabat. Kalau laki-laki misalnya, kalau perempuan bisa kita pilih kisah para sahabiat. Dan lebih bagus lagi menurut Syekh Muhammad Hafizahullah, kalau di rumah memang kita sediakan satu ruangan walaupun tidak besar, itu penuh dengan buku-buku yang memang kita jadwalkan kita sendiri sebagai orang tua dan anak-anak sama-sama untuk meluangkan waktu masuk ke dalam perpustakaan tersebut dan membacanya. Dan saya sarankan untuk Bapak Ibu memilih buku-buku yang bahasanya secara substansial, kayak misalnya tentang bab tertentu aja. Nah, jadi tidak terlalu tebal, tipis, dan mudah untuk dibaca, mudah untuk diselesaikan, mudah juga untuk difahami isi-isinya, dan tidak ada kejenuhan. Kita mulai dengan buku-buku kecil dan kita coba berusaha untuk selalu membaca, ya. Kalau kita lihat orang-orang di Eropa, orang-orang di Asia Tengah ke atasnya, Jepang, Korea, beberapa kali kami melihat dan coba melihat di waktu ke sana melihat transportasi itu, hampir semua orang umumnya pegang buku. Di kereta mereka pegang buku, di bus mereka pegang buku, ya. Mereka selalu baca buku. Nah, ini mungkin yang harusnya kita faham. Kalau ibu belum terfikir dan belum tertarik untuk setiap hari bisa baca buku agama, minimal edukasi. Masalah kesehatan misalnya, masalah apalah, ya. Dan buku-buku ini mungkin buku-buku yang menarik untuk kita baca. Yang paling menarik misalnya apa saja, ya, pengetahuan umum, pengetahuan alam. Cukup banyak saya lihat sekarang juga buku-buku yang berwarna, ya. Ada buku-buku agama tentang Fir'aun misalnya dengan Nabi Musa alaihissalam. Nah, didatangkanlah foto Fir'aun yang ada sekarang, kemudian Laut Merah di mana dia tenggelam. Didatangkan juga foto-foto yang menarik berwarna dan foto asli piramida dan peninggalan Fir'aun misalnya, sehingga anak-anak itu walaupun tidak ke Mesir, kita pun tidak ke sana, kita sudah bisa tahu, oh ternyata seperti ini kondisinya di tahun berapa kejadiannya dan bagaimana prosesi Nabi Musa mendakwahi dan seterusnya. Dan itu menarik sekali di dalamnya karena bergambar. Ya, misalnya bidang tertentu dikembangin oleh seorang ilmuwan tertentu, ada foto ilmuwan tersebut, ada biografi dia, kemudian bagaimana dia mengembangin ilmu itu, sudah sampai di mana pengaruhnya kepada perkembangan pendidikan di muka bumi ini, kan seterusnya. Ya, itu contoh-contohnya. Di antara perpustakaan yang baik dan efisien, dan sungguh Allah menyukai yang baik dan juga efisien, adalah hendaknya perpustakaan itu memuat sumber-sumber yang darinya bisa dicari pembahasan dan pemecahan berbagai persoalan bermanfaat untuk anak-anak di sekolah, dan hendaknya pula memuat buku-buku untuk tingkatan yang beragam, juga buku-buku yang cocok untuk orang dewasa dan anak-anak laki-laki dan perempuan. SMP, SMA, kuliah pun masih menggunakan buku-buku, walaupun ada yang menggunakan digital di masa kita sekarang. Yang penting sumbernya benar, ya, sehingga informasi yang sampai kepada anak-anak juga benar, maka itu bagus.